Kosidi Yunus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan kali ini kita bertemu dengan salah satu peserta dari cabang naskah, yaitu Ustadz Huda Farhanisa. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran tentang MTQ nasional dan mungkin akan merambat kemana-mana nanti ya. Gitu. Alhamdulillah kita telah dipertemukan oleh salah satu master ya, yang mungkin beliau bukan hanya aktif di bidang kaligrafi Indonesia saja ya, tapi juga di bidang kaligrafi event-event internasional juga, bukan hanya event nasional. Ya Ustaz, langsung saja Ustaz, mungkin ke pertanyaan Ustaz. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan Ustaz tentang mungkin seputaran Ustadz dan seputaran tentang keberadaan Ustadz di MTQ nasional kali ini di Sumatera Barat ini Ustadz. Jadi yang pertama mungkin bisa Ustadz kenalkan dari Ustadz kepada para pemirsa di sini, dan kemudian usianya berapa dan cabang kaligrafi yang diikuti ya, dan kemudian provinsinya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Huda Purnawati, dari Pati, Jawa Tengah. Ya. Kalau usia sebenarnya masih cukup muda lah. Ya sekitar 29 lah sekarang. 29, Masya Allah. Untuk cabang kali ini yang saya ikuti di kaligrafi naskah. Ya, berarti mewakili Jawa Tengah saya. Iya, mewakili Jawa Tengah. Nggak pernah pindah lain hati. Setia pada Jawa Tengah. Insya Allah setia. Oh, Masya Allah, luar biasa beliau. Ya, 29 tahun berarti ya. 29 tahun. Itu beda sama saya. Berapa sekarang? Saya 28 tahun. Prim muda berarti ya? Oh, muda ya? Iya. Ya, kemudian ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, sejak kapan nih Ustadz menyukai kaligrafi ini sendiri? Kalau menyukai kaligrafi, sebenarnya waktu kecil itu saya suka gambar. Iya. Suka gambar, lukis, dan mulai MTS itu kan. Mulai tertarik dengan kaligrafi ya, karena saat itu melihat guru saya dari Dinia menulis di papan tulis itu bagus gitu kan. Saat itu lah mulai tertarik gitu. Tapi saat di MTS 3 tahun itu saya belajar otodidak masih, jadi lewat buku seadanya gitu. Mulailah tahun 2006 kelas 1 SMA itu baru berguru sama beliau, Bapak Kiai Haji Al-Qasidi gitu, dari Kudus. Oh, seperti itu Ya. ya. Jadi awal-awalnya tertarik gitu kan, melihat tulisan yang bagus gitu kan. Iya, cuma mungkin jiwa seninya sudah ada karena Sudah, sudah sering ya. gambar, lukis gitu. Nanti pengen tahu gimana cara biar tulisannya bagus gitu Gitu. gitu ya. Ya, kemudian ini menyangkut tentang MTQ kali ini Ustaz, yang tengah Ustadz jalani sekarang gitu. Kira-kira motivasi Ustadz dalam mengikuti MTQ kali ini apa sih? Motivasi Yang apa ya? Sebenarnya kalau saya tuh mengalir aja mas, mengalir aja, nggak ada motivasi khusus pengen juara, nggak ada saya. Jadi itu nanti biar apa ya? Jadi beban malah. Yang penting saya mengalir, saya berusaha semaksimal mungkin berkarya. Masalah hasil menang atau kalah, masuk final atau tidak itu urusan Allah.
Masya Allah. Saya seperti itu. Jadi nggak ada target khusus. Kamu harus masuk final, nggak ada. Nah, ini salah satunya ya. Jadi berkarya maksimal aja gitu saya. Masalah masuk final atau tidak itu urusan Allah. Ada yang ngatur ya. Sudah ada yang ngatur. Kalau terbaik atau bagus insya Allah masuk ya. Iya. Tapi seperti itu mungkin. Baik Zat, selanjutnya apa saja nih Zat tingkat prestasi yang sudah Ustadz capai di bidang kaligrafi nih Zat? Ya mungkin ya, kalau mungkin kebanyakan ya salah satunya aja Zat, atau berapa lah gitu Zat yang sebutin. Ya alhamdulillah dulu mulai tahun 2015 itu ya. Iya. Masuk juara 1 di Peta Al-Quran. Oh. 2015 terus ada juga di Irak yang Khusus. Setelah itu di 7TP 7 Sanad di Turki itu yang juara 1. Setelah itu ada Al-Barkah terus ada Konyang, Malaysia itu berkali-kali kayaknya. Masya Allah. Setelah terakhir kemarin Jerman juga itu. Oh, yang terus yang terakhir ini Konyang kemarin itu yang masuk harapan. Masya Allah. Ini dan kebanyakan satu ya menurut saya, kebanyakan satu. Ya, tadi yang disebutin. Gitu. Jadi perbedaan mendasar saat yang Ustadz rasakan gitu kan. Kalau MTQ kan mungkin karyanya spontan ya. Walaupun mungkin sekarang udah dibagi sekitar 2 hari sebelumnya gitu kan, 2 kali 24 jam. Perbedaan yang mendasar gitu Ustadz antara peraduan tadi dengan MTQ. Ya paling waktu. Kalau MTQ kan kita diburu dengan waktu. Kita harus menyelesaikan karya dengan waktu yang 8 jam. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kalau peraduan kan memang dia dikasih waktu yang lama, jadi bisa lebih maksimal lah dalam buat karya itu. Jadi kalau memang perbedaannya itu tadi, mungkin dalam kemaksimalan kemaksimalan karyanya. Kalau MTQ ya ala kadarnya semaksimal mungkin susah karena dalam waktu 8 jam itu menurut saya singkat. 8 jam tapi dituntut buat maksimal gitu kan. Wah, mungkin tuh ya itulah mungkin salah satu tantangan itu butuh tryout berkali-kali. Ngalahin Kalau saya juga nggak pernah tryout di rumah itu. Tryoutnya di peraduan beliau gitu. Ya, kemudian sejauh mana Zat persiapan Ustadz untuk MTQ nasional lain? Gimana ya? Sebenarnya kurang terlalu persiapan. Saya tuh dari kemarin nggak pernah tryout. Nggak pernah tryout. Sekali selesai kemarin pas MTQ itu. Jadi memang sebenarnya agak kawan kabut itu juga. Karena kan kalau seperti teman-teman yang lain kayak Master Guru, Masya Allah. pemain-pemain yang lain kan udah biasa kan, jadi udah biasa ikut MTQ itu lebih ringan. Jadi tahu kelemahan kita itu yang perlu diperbaiki di. Kalau memang saya kemarin jujur saya nggak pernah tryout. Nggak pernah tryout saya. Tapi selesai dengan maksimal kan? Ya sebenarnya sih nggak maksimal. Menurut saya sih sendiri ya, tapi nggak tahu kurang maksimal. Iya, tapi gini Zat, ada berbagai macam teman itu bilang ke kita gitu, katanya karya Satuda nih maksudnya lebih rumit lagi gitu daripada tahun-tahun sebelumnya gitu Zat. Itu ya, gimana? sebenarnya kan apa ya? Sebelumnya simple kata teman-teman gitu. Ya itu sebuah introspeksi saja. Oh, iya. Karya tahun kemarin kan mungkin yang kurang itu yang mana? Itu diperbaiki tahun ini. Jadi kekurangan yang tahun kemarin berusaha untuk mengejar atau mungkin ngimbangi teman-teman yang lain aja. Masya Allah. Berarti berusaha untuk lebih maksimal lagi ya, lebih terbaik lagi. Gitu. Lebih maksimal ya. Ya, kemudian, nah untuk dengan karya yang telah Ustadz buat kemarin, kira-kira optimis nggak untuk juara? Ada optimis nggak? Rasa optimis itu? Kalau itu saya belum berani ngomong. Ya mungkin karena takut mendahului sesuatu yang belum. Waduh, belum keluar nilainya. Jadi jangan terlalu pede ya. Saya nggak berani untuk mengatakan optimis atau enggak. Yang penting pasrah aja sama Allah. Berarti pasrahkan aja. Pasrahkan aja masalah optimis ya. Kemudian ini nggak ada kesan-kesannya mengikuti MTQ kali ini itu apa ya? Ya banyak belajar lah. Belajar terutama yang mungkin ada
teknik-teknik yang mungkin saya belum tahu, terutama terus bisa silaturahmi sama teman-teman yang lain. Berarti silaturahim sama nambah ilmu lagi Dan gitu saya. memang dari rumah saya niati, saya ikut MTQ niat mencari ilmu kan biar jadi nggak ada niatan pengen lomba atau apa, nggak ada. Makanya mungkin Jadi santai lebih mas, enjoy gitu. ya, santai masuk ya alhamdulillah nggak ya biasa. Wah ini jiwa tawakalnya luar biasa ya. Setelah berkarya serahkan semuanya kepada Allah. Terlalu menggebu-gebu sekali. Kemudian mungkin kita nih berharap banget Ustaz, mungkin ada pesan-pesan dari antum gitu untuk teman-teman sekalian gitu yang bisa menambah semangat kami lagi gitu, semangat teman-teman untuk lebih giat lagi dalam berkarya, belajar gitu. Pak, Pesan-pesannya gitu. pesannya ya banyak berlatih. Nggak banyak berarti. Banyak berlatih. Sama harus dibimbing sama guru juga. Harus dibimbing. Jadi ada yang mengarahkan. Jadi nggak asal kita belajar gitu. Jadi kalau cuma belajar otodidak itu mungkin Bisa, semua orang bisa. Cuma Tapi kadang ilmu yang belum ada di kita itu kan bisa diarahkan oleh orang. berarti talaki gitu ya, kayak guru ya. Biar lebih terarah. Ya, kemudian ini yang terakhir Zat. Untuk MTQ nasional tahun depannya kan masih 29 tahun ya. Oh, berarti masih berapa ya? Oh, 3 kali lagi lah kayaknya. Nah, ini harapannya gitu untuk MTQ nasional selanjutnya itu apa itu harapannya? Harapannya. Iya. Saya belum bisa bayangkan mas. Ya mungkin dari kepanitiaannya nanti kan apa gimana gitu yang jadi lebih baik lagi atau Ya itu pasti lah, pasti. Yang pasti biar lebih objektif lebih objektif nggak sih? dari semuanya. Ya, jadi mungkin dari provinsi masing-masing udah mengirimkan staff terbaiknya gitu sih ya. Jadi bukan hanya sekedar namanya saja gitu ya. Ya Sat, mungkin itu saja Sat dari kami, pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Itu tadi pesan dan kesan dari beliau Ustadz Huda Purnawadi ya, yang masih muda. Yang insya Allah wah masa depannya luar biasa. Nah, kita semua pasti bisa insya Allah seperti beliau. Nah, pesan beliau tadi belajar dengan giat. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.